Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang dan selamat belajar di video pembelajaran online hari ini. Oke, berjumpa lagi dengan Bu Fatimah. Kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Apa sih yang disebut sebagai barisan aritmetika? Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like and nanti bisa kalian share ke teman-teman kalian tentang apa itu barisan aritmetika. Dan kalau ada yang mau komen boleh, Bu Fatimah tunggu komen-komen dari kalian. Oke, kita mulai. Nah ini nanti masuk semester ganjil ada pada bab pertama, yaitu barisan aritmetika. Langsung saja. Apa sih yang disebut sebagai barisan aritmetika? Nah, barisan aritmetika itu secara definisi suatu barisan atau ada bilangan-bilangan begitu, jika disejajarkan, dijajar-jajar gitu, dikatakan sebagai barisan aritmetika jika selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Nah, sedangkan biasanya selisih di sini atau selisih yang tetap itu disebut sebagai beda, disimbolkan sebagai B. Nah, kalau secara notasi nanti kalian akan menemukan apa itu U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, apa sih U1, U2, U3 dan seterusnya? Nah, U1 itu kita mudahnya sebut saja sebagai urutan pertama atau U1 atau suku yang pertama. Sedangkan U2 berarti urutan yang kedua atau suku kedua. U3 berarti urutan yang ketiga atau suku yang ketiga. Nah, sedangkan UN itu berarti urutan kesekian dari suatu barisan bilangan. Nah, bagaimana bisa dikatakan sebagai barisan aritmetika kalau selisih antara U2, U1 atau dua suku yang berdekatan dengan misalkan U1 dengan U2, U3 dengan U2, atau urutannya paling terakhir dengan depannya, itu kalau selisihnya sama maka disebut sebagai barisan aritmetika. Nah, contohnya kayak gimana sih? Nah, dan misalkan bilangan asli yang kita mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya, udah tahu ya. Kemudian bilangan genap 2, 4. Di sini kebalik. 16, 14, 12 dan seterusnya. Jadi gimana ya? Nah, kita coba lihat. Nah, sekarang kita mulai dari bilangan asli. Nah, misalkan 1, 2, 3, 4 artinya selisihnya semuanya 1, 1, 1, 1 ya kan? Dari mana? Dari mana polanya itu? Nah, misalkan kita lihat 1 ke 2 artinya 2 itu bisa kita peroleh dari 1 tambah 1. Dari polanya tambah 1 tambah 1. 3 itu 2 tambah 1. 4, 3 tambah 1 dan seterusnya. Ya, tahu ya kalau yang ini ya. Nah, sekarang kita langsung ke bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Artinya polanya itu semuanya sama bertambah-tambah 2. Artinya 3 itu diperoleh dari 1 tambah 2, 5 itu 3 tambah 2, 7 itu 5 tambah 2 dan seterusnya. Tuh kan, semua polanya sama. Nah, dengan ini bilangan genap kok dibalik, berarti gimana? Nah, ternyata semuanya polanya pun sama. Selisihnya berkurang 2. 16 ke 14 itu harus dikurang 2. Atau 14 itu didapat dari 16 kurang 2. 14 kurang 2. 10
12 kurang 2 dan seterusnya semuanya sama. Nah, inilah yang dikatakan sebagai barisan aritmetika tingkat 1. Kenapa tingkat 1? Karena kita mencari bedanya atau selisihnya yang sama itu cukup 1 tingkat. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Misalkan ada barisan bilangan persegi. Angkanya seperti ini, seperti bilangan kuadrat. Kemudian barisan bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Bilangan persegi panjang. Nah, kalau kita mencari selisihnya atau kita mencari polanya akan jadi seperti ini. Nah, yang pertama, di tingkat yang pertama kita ketemu 3, 5, 7, 9, 11 atau apa tadi? Barisan bilangan ganjil. Nah, kan berarti selisihnya masih belum sama. Kita cari sampai sama. Nah, ternyata selisihnya bisa sama ada di tingkat yang kedua. Harus kita cari 2 kali. Begitu pula dengan bilangan segitiga dan bilangan persegi panjang. Kalau kita sudah menemukan sampai sama di tingkat yang kedua, ini disebut sebagai barisan bilangan aritmetika tingkat kedua. Jadi diingat lagi, kalau selisihnya sama hanya 1 tingkat berarti aritmetika tingkat 1. Kalau kita mencari selisihnya sampai sama sampai 2 tingkat berarti aritmetika tingkat 2. Nah, nanti di pola bilangan itu kalian akan mengenal barisan Fibonacci. Apa itu? Itu begini. 1, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Artinya apa? Barisan bilangan Fibonacci itu didapat dari menjumlahkan 2 bilangan depannya. Artinya kalau misalkan kita punya 1 di sini, berarti 1 depannya nggak ada, berarti 0 tambah 1, 1. Kemudian kita dapat 2. Dari mana? 1 tambah 1. Kita dapat 3. 1 tambah 2. Kita dapat 5. 2 tambah 3. Dapat 8. 3 tambah 5. Dapat 13. Itu 5 tambah 8 dan seterusnya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Nah, sekarang apakah barisan Fibonacci ini termasuk dalam barisan aritmetika? Kita cek. Wow. Nah, kayak sirip ikan ya. Nah, ternyata ini bukanlah barisan aritmetika. Kenapa? Karena selisih dari bilangan-bilangan di sini tidak ada yang sama. Maka ini bukanlah barisan aritmetika. Maka kesimpulannya, barisan aritmetika itu ciri-ciri atau karakter yang paling utama adalah apa tadi? Kita harus mencari selisihnya yang sama. Nah, di sini yang paling bawah. Jadi polanya harus sama, selisihnya harus tetap. Maka itulah yang disebut sebagai barisan aritmetika. Nah, sekarang kalau kita misalkan dari barisan aritmetika itu diminta untuk mencari rumus suku ke n. Nah, ini ada macam-macam. Tadi ada unsurnya apa? Ada U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Artinya apa? U1 tadi urutan pertama, U2 urutan kedua, U3 3, 4, 5 dan seterusnya sampai urutan kesekian kita sebutnya. Nah, U1 misalnya disebut sebagai A. U2 itu bisa kita dapat dari apa tadi? U1 atau bilangan yang pertama kita jumlahkan dengan selisih yang sama atau B. Nah, sedangkan U3 kita dapat dari mana? U2 kita jumlahkan dengan beda itu sendiri. Nah, kalau U2-nya tadi kita dapat dari U1 tambah beda, berarti kan bedanya ada 2. Nah, berarti U3 bisa kita simpulkan sebagai U1 ditambah 2 kali beda. U4-nya berarti U1 ditambah 3 kali beda. Nah, U5 kita dapat dari U1 ditambah 4 kali beda. Nanti coba kalian telaah sendiri ya. Coba kalian pelajari sendiri. Nah, sedangkan U kesekian, kita perhatikan kalau U2 bedanya cuma sekali. Kalau U1 tidak punya beda. Kalau U3 punya 2 beda. Artinya apa? Setiap sekian ini dikurangi 1 dikalikan beda. Iya kan? Nah, kalau kita harus mencari rumus suku ke N,
Berarti UN di sini bisa kita cari dari U1 ditambahkan dengan N-nya berapa dikurang 1 baru dikali beda. Nah, ini rumus umumnya. Beda itu bisa kita cari dari selisih antara dua suku yang saling berdekatan. Nah, suatu barisan dengan suku pertama A dan bedanya B, maka rumus umum suku ke N barisan aritmetika bisa ditentukan oleh UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat. Kalian nggak perlu mencari ini seperti apa. Nah, boleh langsung pakai rumus yang ini. Caranya dari mana? Caranya dari yang Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Oke, silakan kalian perhatikan, oke? Dengan dua suku atau suku berarti harus kita lakukan kita kalikan kita dan yang berangkat suku yang bisa itu dua. Yang ada dua, kita mau dua ini proses dari tentu melakukan yang
Iya. Lalu 10 yang kamu untuk sama go. Itu tadi contohnya. Nah, sekarang untuk mencoba seberapa pahamnya kalian bisa ke latihan soal. Bu Fatimah kasih 2 soal saja. Kalian tentukan rumus suku ke N-nya seperti apa. Nah, ini ada 2. Kemudian tentukan UN-nya. Oke? Oke, nanti kalau misalkan kalian belum paham, kalau misalkan nanti kalian belum paham, kalian bisa coba ulang-ulang lagi videonya, kalian perhatikan contohnya. Nah, kalau kalian sudah paham, kalian coba latihan soalnya yang 2 soal ini. 2 saja ya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Bu Fatimah akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya apa sih?